Jadi gimana ya? Seorang ulama mestinya kalau dia memang mengaku ulama, ya, mestinya apabila melihat pemerintahan itu tidak baik, ya tegur dengan cara baik, bukan dengan teriak-teriak mengkafir-kafirkan, mem-PKP-ikan dan lain sebagainya, kan nggak benar. Itu sebuah contoh bahwa ini mengadu domba rakyat, sebuah contoh provokator rakyat untuk memberontak. Dan kalau kita ingat kepada sejarah, berdirinya kelompok-kelompok ini mulai zaman Bani Fatimiyun itu pasti dimulai dengan terjadinya pergolakan politik dan pergolakan yang ada pada zaman itu. Nah, mereka nongol kuat pada saat pergolakan politik juga di 2014 itu. Pergolakan politik itu mereka terus kokoh, terus makin menjadi-jadi. Itu loh. Kalau tahun-tahun sebelumnya mereka belum punya kekuatan full, tapi di tahun 2014 pergolakan politik yang seperti itu dimanfaatkan oleh kelompok mereka. Nah, inilah di sini. Kayaknya ya alhamdulillah semua dengan lisan Yai Imaduddin, maka umat Islam dan rakyat Indonesia bangun dari tidur panjangnya. Nah, dan bermunculanlah kiai-kiai, gus-gus yang lurus, yang ikut serta mencerdaskan anak bangsa dengan permasalahan-permasalahan nasab ini. Yang mana kita lihat dulu orang nggak peduli dengan jangan nasabnya orang, nasabnya sendiri aja nggak peduli kok. Tapi dengan polemik ini akhirnya alhamdulillah pada sadar kepingin belajar nasab, kepingin belajar ilmu nasab, kepingin belajar nasab. Nah, ini suatu hal yang bisa mencerdaskan anak bangsa khususnya umat Islam untuk memahami kalau saya ini turunannya siapa, bapak saya, kakek saya, ini tidak mau belajar dia dari sana. Untuk hal inilah segi positif yang bisa dirasakan ya. Perkara nanti masalah kelanjutan ini yang jelas sudah maktub nasab Mbak Alawi ini bin batal. Jadi yang ada saat ini ya kajian-kajian aja untuk perdebatan nanti aja sudah bukan di ranah TikTok ini ya. Di sana di kampus atau di televisi, di sana lah baru disaksikan oleh cendekiawan dan lain sebagainya. Jadi clear and clean seperti itu. Kalau di sini ya sudah kita edukasi, memberikan paparan-paparan agar orang-orang yang tadinya belum mengerti biar mengerti, yang sudah mengerti biar tambah mengerti status-statusnya apa, semua perilaku akidah yang hurufat yang menyimpang apa itu biar lebih jelas dan gamblang seperti itu. Dan insya Allah akan diadakan seminar nasional yang mana insya Allah itu juru bicaranya itu sekitar 15 kalau nggak salah ya. Dan insya Allah itu adalah kiai-kiai masyhur semua terkait polemik nasab ini. Ya tinggal kita tunggu waktunya aja dan kita doakan mudah-mudahan terlaksana seperti itu. Yang jelaskan dari pihak sebelah tetap akan berupaya gimana caranya kegiatan itu gagal terjadi gitu. Atau membuat acara tandingan seperti yang sudah itu informasi yang kami dapatkan terkait seminar nasional. Dan lagi ini kan sebenarnya yang menjadi tidak kalah penting kan pembaruan pola pikir masyarakat. Jelas nih Bang, jelas. Bahwa mempertanyakan bukti atas pengakuan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ketika ada seseorang atau sekelompok orang mengklaim diri sebagai dzurriyyah Rasulullah di publik, maka mempertanyakan bukti kebenaran atas pengakuan itu bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan, tapi justru sebagai kontrol awal
bahwa orang-orang yang diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah itu tidak boleh serampangan bicara seenaknya dengan kita. Karena apa? Orang-orang yang menjadi keturunan tokoh sentral umat Islam ini, apabila pengakuan itu dibiarkan atau ditoleransi atau dihusnudoni, akan rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka mengaku dzurriyyah dan yang lain husnudon, sehingga mereka anti kritik, anti korektif. Jadi kalau salah nggak boleh ditegur, nggak boleh dikritik. Yang mengkritik akan dipersekusi karena mereka dzurriyyah Rasulullah. Ini kan kondisi yang salah selama bertahun-tahun. Karena kita memahami bahwa mempertanyakan itu sebagai sebuah dosa. Kita diintimidasi dengan cerita macam-macam. Maka saya tegaskan bahwa mempertanyakan hal-hal yang semacam itu bukan dosa. Wong kita mempertanyakan Allah itu Tuhan benar atau enggak, itu loh bukan dosa. Sepanjang itu dalam konteks keilmuan dan boleh dilakukan kajian secara ilmiah dengan akal sehat, dengan hati yang waras terkait hal-hal yang terkait dengan pembuktian atas hal itu. Mungkin itu yang tidak kalah penting, karena negara tidak akan serta-merta mengambil tindakan ketika tidak ada dasar hukumnya. Kalau mau, kita kembali ke zaman dahulu ketika demokrasi terpimpin. Atau kita kembali ke sistem kerajaan, bahwa negara dalam hal ini punya titah mutlak terhadap apapun yang diputuskan. Masyarakat nggak boleh bersuara. Atau di Cina, atau di Singapura. Tapi kan kita sudah memilih berdemokrasi. Maka negara tidak serta-merta beras gitu, tidak bisa. Maka ya kita bergerak pada penyadaran pola pikir masyarakatnya, bukan sekedar pada subjeknya kitab apa, dalil apa. Iya itu penting, tapi konstruk berpikir ini harus diperbaiki juga. Terima kasih. Ya kan Untuk gini ya. bentar sedikit saya jawab ya. Produk Pamekasan, kita semua ini kerja juga ngajar. Kalau nggak percaya kamu bisa saya ajarin kok. Biar kamu pinter cara merawat sapi ya, cara jualan sapi kamu biar pinter. Saya ajarin nanti, ya. Sapi biar sehat saya ajarin nanti, ya. Seperti itu, ya. Oke, Yai As lanjut. Iya, gini kan, apa ya? Kita mengkaji kesohihan nasab seseorang ya, atau suatu kelompok yang mencurigakan ya, yang menisbahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Karena kan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berkata, seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya atau memeriksanya, sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan kebenaran, seperti itu. Kalau kita mau memaksakan para Ba'alawi nikah untuk taslim terhadap tesis, sehingga mereka mengaku kalau mereka bukan keturunan Nabi gitu. Kalau menurut saya sulit ya. Nggak mungkin. Jadi tugas ya nggak mungkin ya. Jadi yang menjadi tugas kita sekarang ini adalah menyadarkan masyarakat yang masih bertaklid buta, yang masih selalu berhusnudon, mempercayai nasab mereka tersambung kepada baginda Nabi. Seperti itu. Itu yang Ini Yai As. Jadi kalau untuk seperti benar jenengan itu betul menyadarkan, mengedukasi masyarakat untuk agar sadar ya, tidak memberi sudah tidak mempercayai mereka. Namun di sini pemerintah wajib hadir dan mempunyai satu undang-undang yang menetapkan bahwa dengan bukan dzurriyyah, jangan ngaku-ngaku dzurriyyah apabila ini lo itu seperti itu diuji di pengadilan seperti itu. Kita harus punya undang-undang itu khusus permasalahan nasab itu loh. Permasalahan waris mah ada undang-undangnya kan. Masa percalokan hampir kurang lebih beda tipis antara waris dengan
masalah nasab ini kan begitu. Gitu loh. Kalau NU Bang, kalau NU gimana? Ya perlahan tapi insya Allah pasti. Semua itu kan perlu proses ya, perlu proses. Perlahan tapi pasti. Jadi ada yang bilang, apakah tesis Yai Imad sudah diuji di kampus? Kalau sudah di kampus mana? Nggak perlu diuji di kampus-kampus. Karena apa? Sudah jelas batil. Ya kan gini kan. Apa? Contoh saya menanyakan kepada panjenengan tentang sesuatu yang najis lah gitu kan. Kemudian panjenengan menyampaikan kepada saya itu najis. Apakah itu perlu dikaji dulu? Nah, nggak perlu. Kan gitu. Nggak perlu. Makanya kan gini Yai As, saya kan bilang, saya tarik dari atas ke bawah. Rasulullah dari suku Quraisy ini mulai dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim, saya tarik sampai turun ke Rasulullah. Pecahan suku Quraisy ini apa aja, ya. Terus klan-klan yang ada di bawah anunya suku Quraisy ini apa aja, cabang-cabangnya semua saya tarik. Saya tarik terus ke bawah, dari Bani Kinda, dari Bani ini semua saya tarik ke bawah semua, terus turunnya kemana, semua jelas ketemu, sampai ke Ali Zainal Abidin pun ketemu. Tapi giliran nyampe di Ahmad bin Isa, ya, Ahmad bin Isa turun ke Ubaidillah itu sudah nggak ada, sudah Ahmad bin Isa selesai, jadi tiga putranya itu aja. Ke bawahnya udah sampai akhirnya menemukan satu nakoba ya, itu membatalkan langsung. Kemarin saya kirim manunya ke Gus Hasan itu, saya menemukan kitab itu metodologi ilmu nasab, itu saya menemukan di situ salah satu nakoba yang membatalkan, dan ada beberapa ulama di situ yang membatalkan masalah nasabnya Mbak Alawi ini. Terus apalagi kalau mau di tesis Yai Imad diragukan, nggak penting sudah kalian mau meragukan tesis Yai Imad. Buktinya mereka menjawab dengan 536 apa 600 berapa halaman itu. Ya, 500 nggak ada halaman. Iya, nggak ada jondrungannya, nggak ngalor, nggak ngidul, nggak ngetan. Itu loh. Cobalah kalian, wahai masyarakat, sadarlah kalian. Jangan mau dikasih mimpi-mimpi surga telinga, karena itu akan menyesatkan kalian. Kalian akan menyesal nanti. Akan menyesal kalian. Oke, lanjut ya As. Ini ada tamu, Lian Kukar. Ahlan wa sahlan. Monggo silakan Lian Kukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit. Gus Hasan, ini Pak Lilianto Gus Hasan. Dari Kalimantan Timur, Pak. Oke, Pak Lilianto. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Lilianto atau yang mau ditanyakan, silahkan. Enggak, tadi mau sedikit menyikapi ini. Ada apa namanya? Mulai pertama kali saya ngikuti apa namanya? Komal-komal polemik nasab ini. Selalu orang itu mengatakan begini, apakah tesis Kiai Imad sudah diuji di perguruan tinggi? Saya kadang-kala lucu aja sih, kayak kalau yang tanya orang-orang santri yang tidak akademisi itu saya masih memaklumi lah. Kadang-kala ini yang sudah paham ya, sudah S2 atau yang sudah mengenyam pendidikan formal sampai S2 gitu. Pertanyaan seperti itu kan sebenarnya apakah semua buku ya kan? Semua buku untuk menguji kebenarannya itu harus diuji di perguruan tinggi. Saya pikir tidak perlu ya. Buku ya dijawab dengan buku, kitab dijawab dengan kitab. Begitulah tradisi para ulama-ulama terdahulu. Ketika Imam Ghazali dibantah oleh beberapa ulama di zamannya, Imam Ghazali kan juga jawab dengan tulisan juga. Nah, jawaban yang telah dibuat ya, tesis yang dibuat Kiai Imad, ya kan? Terus sekarang dijawab dengan
buku yang dibuat oleh tim dari Robito itu sebenarnya sebuah sebuah jawaban sebenarnya atas semua. Biarlah anak cucu kita yang akan membacanya nanti. Biarlah mereka yang dengan nalarnya masing-masing mereka akan mencari kebenarnya itu yang dengan sebenarnya. Nah, sekarang Gus Hasan sudah mulai menyusun lagi buku, ya kan? Biarlah semua itu berjalan apa adanya. Kalau kita seperti ini, ya, artinya ketika ada orang menulis buku, ya kan, menulis kitab, dijawab dengan kitab, maka peradaban kita akan tetap tentram. Tapi kalau sudah dijawab dengan cacian, makian, apalagi yang pernah ya mengungkit-ungkit masalah pribadi, itu kan sebuah ironi lah menurut saya terhadap orang-orang yang saya boleh dikatakan berilmu. Jujur ini saya selama 5 bulan sudah tidak pernah mengikuti ini ya, karena kesibukan saya sendiri sih di pekerjaan saya, sehingga ya kalau kembali ke persoalan ini karena sekarang sudah selesai pekerjaan, udah akhir tahun. Jadi saya coba mau ngikutin lagi. Jadi jawaban saya itu aja, Pak. Kalau ada yang masih mempertanyakan di perguruan tinggi, saya juga justru bertanya, itu orang yang bertanya seperti itu ngerti nggak dengan khasanah keilmuan yang berkembang saat ini gitu. Itu aja. Terima kasih. Betul. Yuk, makasih Pak Lian. Memang seperti itu. Kalau di sinilah. Jadi sebuah orang yang sudah S1, atau S2 bahkan ber-SS lagi ya. Kalau hanya untuk menyikapi hal ini dia tidak menggunakan akal sehatnya, maka tidak akan pernah bisa menerima. Karena apa? Karena doktrin sudah terlalu nempel di mereka, gitu ya. Jadi doktrin itu sudah nempel. Mungkin dia menikmati dengan akan hal itu. Mungkin juga mendapatkan manfaat dari hal-hal itu, sehingga mereka enjoy aja dengan. Makanya kalau dikatakan Ba'alawi batal itu nasabnya mereka kayak setengah nggak terima, protes. Tapi ya itu tadi, semoga Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang seperti itu agar terbebas dari kungkungan astagfirullahaladzim, surga telinga yang diberikan oleh para klan-klan Ba'alawi ini. Seperti itu. Lanjut Cias. Ya kan, seperti yang disampaikan oleh Kang Lian Kukar. Ya, buku dijawab dengan buku kan seperti itu, kitab dijawab dengan kitab. Sedangkan yang sering terjadi ini, daripada apa yang mereka lakukan, mereka selalu menyerang pribadi kan gitu. Iya. Itu kan namanya hominem ya namanya seperti itu ya. Hominem. Jadi hominem itu biasa digunakan oleh orang yang tidak mampu memberikan counter argumen yang valid atau logis, sehingga lebih memilih menyerang lawan bicaranya secara personal. Nah, jadi pribadinya yang diserang kayak gitu, karena memang tidak memiliki kemampuan untuk mengcounter balik atau membantah daripada bukti-bukti, dalil-dalil yang telah ditunjukkan oleh lawan diskusinya kan seperti itu. Gitu. Pak, kecil. Iya. Oke, sedikit nambahkan dikit. Ya, monggo. Oke. Jadi begini, ke depan ini ya masyarakat yang berpikir logis itu akan lebih banyak daripada orang yang masih pikirannya terbangun oleh doktrin. Betul. Itu pasti itu sudah ini hukum alam. Jadi peradaban kita ini tidak mungkin mundur gitu. Nah, oleh karena itu sudah dijelaskan kan oleh profesor itu yang ahli filologi itu kan. Nah, itu kan ada beberapa ilmu yang bisa ilmu sejarahnya seperti apa. Ya kan, sudah dijelaskan. Apakah di dalam penjelasan mereka itu bisa menunjukkan keilmiahan? Ya kan orang sekarang itu tidak bisa dijejali ada doktrin. Kalau memang dia doktrin ya silakan saja kalian percaya dengan itu. Tapi jangan maksa orang lain untuk tidak percaya kan gitu. Nah, ketika itu ajaran hanya berlaku untuk dirinya sendiri, ya sudah kalian hanya berlaku di dalam lingkungannya sendiri, silahkan. Tetapi tidak bisa untuk
dijadikan dipaksakan kepada orang lain karena ini berkaitan dengan ilmu. Nah, syarat ilmu itu kan harus bisa diuji, ya kan? Nah, dan disitulah letaknya ketika saya membaca buku itu tidak selesai sih, tetapi saya bisa menyimpulkan buku yang dikirimkan dalam bentuk PDF oleh Gus Hasan dulu itu, saya baca itu. Nah, tidak ada itu kata kapan kajian ilmiahnya, mereka cuma ya masuk sih kajian pustakanya saja. Ya, kajian secara pustaka itu masuk, tetapi ketika masuk ke filologi, ke dalam ilmu sejarah, ya kan, apalagi ilmu biologi, itu nyaris tidak tersentuh di situ. Jadi mau ngujinya dari mana kan gitu. Nah, berkaitan dengan saya juga membaca yang kayak yang Kiai Imad itu, walaupun sampai sekarang sih saya walaupun baca sekali, tapi masih belum bisa belum mantap. Biasanya sampai 3 kali 4 kali lah saya baru bisa ini. Tapi karena kesibukan saya tidak bisa. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu sebuah narasi yang memang membuktikan dari aspek ilmu pustaka, ya kan, dari pustakanya sudah seperti itu, dan itu runtut, ya kan. Nah, runtut begitu dijelaskan di situ, tetapi ketika dijawab dengan buku yang dibuat oleh tim itu tidak banyak bisa memberikan bantahan gitu loh. Kalau saya dari sekian banyak yang beri dibantah itu hanya sekitar 10%-an aja sih. Wallahu alam lah kalau tidak salah. Tapi ini versi saya loh ya. Versi saya ketika membandingkan ini pertanyaan yang dijawab seperti ini. Nah, itu pun tidak masuk di dalam yang krusial lah, hanya misalnya begini, ketika membahas masalah Ubaidillah ke bawah, nah itu kan dijawab dengan pendapat ulama, dan itu kan bisa dikantar lagi di pendapat ulama yang lain gitu. Nah, kan gitu. Nah, terus yang terakhir ini kan ada yang istilah mengatakan begini, apakah kalau tidak tercatat kemudian itu tidak ada? Nah, gitu kan. Itu kan kita membahasnya secara ilmiah. Nah, tapi kalau itu kan akhirnya lari kepada sebuah keyakinan, ya. Dia yakin bahwa itu ada, gitu kan. Tapi kita tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah, artinya itu menjadi sebuah keyakinan. Ketika itu menjadi sebuah keyakinan, jangan paksakan orang lain untuk percaya dengan pendapatnya dia, karena itu tidak bisa dibuktikan, kan begitu. Itu saja sih, Pak. Enggak. Jadi gini Kang Dian Kukar ya. Yeah. Jadi kalau mereka mengatakan seperti itu, bukan berarti tidak disebutkan berarti tidak ada. Jadi memang tidak ada. Saya jawab dengan tegas, memang tidak ada, karena setelah saya mempelajari, saya buka ya kabilah-kabilah ya. Kayak mungkin kalau Gus Hasan dan Yai As dan Yai Imad itu dengan metode yang lain, saya mencoba dengan metode kabilah-kabilah Arab. Dan semua kabilah-kabilah Arab ini semuanya terjelas, turunnya kemana, pecahannya kemana, cabangnya kemana, ini semua jelas, tertulis jelas. Sampai kepada Ahmad bin Isa pun tertulis jelas, anaknya cuma 3. Nah, giliran di Ubaidillah ini yang tidak ada. Nah, berarti di situ sudah jelas maktub bahwa itu batil, alias batal, gitu loh. Jadi sudah jelas. Jadi mau dikaji model apa aja, fakta seperti itu. Dan sejarah juga berkata seperti itu. Mulai dari dinasti Fatimiyah muncul sampai kemana, hijrahnya ke Yaman, mereka hijrah ke Yaman, ini semua jelas. Ada tertulis. Nama Ubaidillah bin Al-Maimun bin Qodda itu jelas tertulis. Gitu loh. Jadi nggak bisa dibohong. Lah inilah kebodohan daripada mereka. Klan Ba'alawi ini. Kenapa saya bilang kebodohan? Mereka hanya menggunakan sampai abad 9 aja. Dianggap oleh mereka orang lain tidak akan mencari nasab ini, membongkar sampai ke atas-atas sampai ke abad keempat, tidak akan mungkin. Itulah kebodohan dan keteledoran mereka. Nah, disinilah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat mereka lupakan ini tadi. Sehingga dikala meledak, dia tidak akan menyadari bahwa orang akan menyelidiki sampai abad keempat. Dan ini terbukti, betul-betul terbukti bahwa di abad keempat, 5, dan 6 tidak ada yang menunjukkan bahwa Ubaidillah anak dari Ahmad bin Isa. Seperti itu.